Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Aliamdani di sini akan menjelaskan mengenai IT audit pada masa pandemi. Jadi, bagi yang kita tahu, COVID-19 ini telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat dan telah mempengaruhi cara bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bekerja. Jadi, semenjak pandemi ini berlangsung, perusahaan jadi harus mengubah cara mereka bekerja sehingga lebih banyak orang sekarang yang bekerja secara remote atau berasal dari jarak jauh untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi bagi banyak orang, kerja secara jauh kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Organisasi seperti lembaga sertifikasi pun jadi harus merespon dengan cara menyediakan layanan mereka itu sesuai kebutuhan, yaitu secara remote juga. Jadi pada Agustus 2021, ISO dan organisasi akreditasi global IAF dan ILAC membuat survei. Dan dari 4.320 responden yang ada, 60% mengatakan mereka lebih suka melakukan proses audit dan penilaian secara campuran, yaitu dengan menggabungkan teknik remote dan langsung. Sedangkan 19% lebih memilih remote secara keseluruhan dan 21%-nya lebih memilih secara langsung. Jadi kemudian untuk secara remote ini, secara umum, langkah-langkah proses audit secara remote yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi pada tahap persiapan ini mencakup planning, scheduling, komunikasi kepada auditor, dan juga persiapan dokumen yang dibutuhkan. Jadi klien di sini menyediakan suatu platform teknologi yang digunakan sebagai conference room yang memastikan ketersediaan auditi sesuai jadwalnya. Jadi pada tahap ini audit dilakukan secara online memakai platform seperti Zoom atau Google Meet, sehingga auditi dan auditor bisa saling terhubung satu sama lain walaupun tidak bertemu secara langsung. Yang kemudian adalah tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan di sini yaitu mencakup berbagai fase. Yang pertama, review dokumen. Jadi review di sini memakai metode share screen dari platform yang digunakan tadi seperti Zoom atau Google Meet tadi. Yang kedua adalah kunjungan atau tur perusahaan. Pada tahap ini kunjungan itu diganti menjadi web streaming atau video conference, sehingga auditor tidak perlu datang secara langsung ke perusahaan tersebut. Yang ketiga ada wawancara karyawan. Wawancara ini juga dilakukan secara online dengan menggunakan video conference tadi. Kemudian yang terakhir adalah tahap closing dan reporting. Jadi pada tahap ini auditor akan memaparkan hasil temuan selama audit berlangsung dan akan memberikan kesempatan bagi auditor jika terdapat poin yang dirasa tidak sesuai dengan menunjukkan bukti yang dimiliki. Seperti fase sebelumnya, di sini juga memakai teknologi berbasis online seperti video conference, sehingga mereka saling terhubung dan tidak bertemu secara langsung. Lalu kita masuk ke contoh kasusnya dari jurnal, artikel, dan lain-lain. Dari artikel Lembar Fakta Audit Internal dan Pandemi yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors di Australia. Jadi di sini memaparkan bahwa pandemi itu telah menyebabkan proses di seluruh dunia yang proses ekonomi dan komunikasi itu menjadi terhambat. Jadi audit internal pun diperlukan dalam pandemi ini. Yang pertama untuk mengaudit kelangsungan bisnis organisasi, manajemen krisis dan kesiapsiagaan pandemi. Lalu mengaudit praktik manajemen kas organisasi untuk memastikan ada kebijakan cadangan kas dan batas penyimpanan kas minimum, sehingga untuk memitigasi krisis yang tidak terduga. Lalu ketika krisis tak terduga seperti pandemi ini terjadi, segera berikan layanan audit internal untuk mitigasi dan kemudian kembali ke upaya bisnis seperti biasa. Jadi
pada masa pandemi, ada juga masa sebelum pandemi. Jadi pada masa sebelum pandemi ini audit internal itu diperlukan untuk memastikan kesiapan suatu perusahaan itu dalam menghadapi situasi tidak terduga seperti pandemi ini. Jadi audit internal mempersiapkan penilaian risikonya yang mengarah ke rencana audit berbasis risiko. Jadi manajemen kelangsungan bisnis selalu menjadi topik yang harus dipertimbangkan untuk memasukkan mengingat pentingnya manajemen kelangsungan bisnis. Jadi ketika audit dilakukan, dia harus mengidentifikasi apakah manajemen bisnis dan perencanaan pandemi cukup kuat dilakukan organisasi sehingga perusahaan itu dapat mengurangi resiko, mengurangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi itu. Lalu ada pada saat pandemi terjadi. Jadi yang kita ketahui, pandemi ini telah membuat perusahaan menjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan mereka secara seperti biasanya. Jadi ketika krisis terjadi, organisasi juga perlu memiliki akses ke kas yang cukup untuk bertahan hidup. Jadi berapa lama organisasi membayar karyawannya, sewa, dan pembayaran rutin lain. Jadi tindakan apa yang harus diambil untuk memastikan perusahaan itu tetap berjalan. Jadi bagi audit internal untuk merespon risiko pandemi memiliki sejumlah cara seperti menentukan pekerjaan, identifikasi risiko, membantu proses pada perusahaan, ambil peran, dan memonitor kontrol dari perusahaan itu. Lalu ada pasca pandemi. Jadi ketika pandemi terjadi, ada kemungkinan banyak tugas yang dapat dilakukan oleh audit internal setelah krisis tersebut berlalu. Contohnya dapat mencakup perencanaan kembali, tinjauan dan laporan pasca krisis, aktivitas integritas. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri dalam jurnal ini kita contohkan proses audit sebelum masa pandemi. Di sini saya mencontohkan artikel penerapan framework COVID untuk mengidentifikasi tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dengan studi kasus di Fasilkom Unwida. Jadi jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Jadi seperti yang kita lihat, metode penelitiannya seperti dalam teknik pengumpulan data, mereka melakukan wawancara secara langsung, observasi juga secara langsung, dan kuesioner kepada pihak-pihak yang ingin diaudit. Lalu kita lihat ke contoh proses audit pada masa pandemi berlangsung. Di sini saya menggunakan jurnal Analyzing IT Governance Maturity Level Using COVID Framework, a case study of Small Size Higher Education Institute. Di sini contohnya pada institut kecil yang berbasis edukasi. Di sini pada tahap data collectionnya untuk mengumpulkan data mereka, karena adanya pandemi ini mereka menjadi ada challenge tersendiri karena keterbatasannya ruang gerak untuk melakukan audit. Jadi mereka di sini menggunakan online diskusi secara online seperti conference yang telah disebutkan tadi seperti Zoom atau Google Meet. Lalu untuk kuesionernya itu untuk mengumpulkan data secara kuesioner, mereka juga melakukan menggunakan teknologi secara basis online seperti Google Form yang berdasarkan COVID-19 ini frameworknya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses audit pada masa pandemi, sebelum dan sesudah pandemi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.